Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau dari ilmu, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak dikabul, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para akhwat Majlis Ta'lim Kajian Nadita online yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-21. Penulis hafizahullah taala berkata, babu ma jaa fi himayatil mustafa janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirk. Bab 21 tentang tindakan al-Mustafa, dalam tanda kurung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melindungi lingkup tauhid dan menutup setiap jalan menuju kesyirikan. Bab ini maksudnya adalah penjelasan tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, yaitu yang diutus. Dan ini adalah salah satu nama atau gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janabat tauhid, yaitu tentang melindungi lingkup tauhid dari setiap apa saja yang menguranginya, atau setiap apa saja yang membatalkannya, dan menutup semua jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi dalam bab ini dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai gelar Al-Mustafa, beliau senantiasa melindungi sisi tauhid dari setiap apa saja yang menguranginya dan apa saja yang membatalkannya. Dan beliau senantiasa juga menutup pintu-pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan. Apa saja yang menghantarkan kepada kesyirikan, maka beliau tutup pintunya. Ini termasuk daripada yang disebutkan di dalam bab ini. Baik. Kemudian penulis membawakan dalil. Sebentar ya.
Kemudian penulis membawakan dalil, yaitu surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang artinya, sesungguhnya telah datang seorang rasul kepada kalian dari kaum kalian sendiri, terasa berat olehnya penderitaan kalian. Dan ayat ini sambungannya adalah harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kalian, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang beriman. Ahibati hafizakumullah ta'ala, sebelum kita membaca dan mempelajari ayat ini, maka apa hubungan antara bab dengan kitab tauhid? Qala al-musannif rahimahullah, anna al-musannifa rahimahullah lamma bayyana fil abwab as-sabiqah syai'an min himayatihi sallallahu alaihi wasallam li janab at-tauhid, arada an yubayyana fi hadha al-bab himayatahu al-khassah. Nah, silahkan dibaca hubungan antara bab dengan kitab tauhid. Hubungan antara bab dan kitab tauhid ketika pada bab-bab terdahulu telah menerangkan suatu bentuk penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada lingkup tauhid. Dalam bab ini, penulis rahimahullah ingin menjelaskan penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tauhid secara khusus. Baik. Jadi kalau bisa dikatakan bab-bab sebelumnya juga penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid. Tetapi bab ini menunjukkan secara khusus tentang penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid. Bab ini juga menunjukkan secara khusus tentang penjagaan Nabi Muhammad SAW terhadap tauhid. Dan kemudian penulis membawakan makna ayat yang kita baca tadi. Tetapi sebelumnya kenapa di sini disebutkan Al-Mustafa? Itu yang harus kita juga dudukkan. Kenapa di sini disebutkan Al-Mustafa? Yaitu tentang tindakan Al-Mustafa. Kenapa penulis tidak menyebutkan tentang Rasulullah begitu? Kenapa beliau menyebutkan tentang Al-Mustafa? Maka jawabannya adalah karena Al-Mustafa adalah artinya Al-Mukhtar, bahwa beliau adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Anan nabiyul mustafa." Aku adalah nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu adalah mustafa. Innallaha astafani min Quraisy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusku dari suku Quraisy. Jadi awal hadis, inna Kinanata min waladi Ismail.
Sesungguhnya Kinanah itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Wa inna Quraisy min Kinanah. Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafani min wastafa Bani Hashim min Quraisy, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari keturunan Bani Hashim. Ini semuanya memakai kata istafa, yaitu yang terpilih. Jadi itu memang penulis matan kitab tauhid, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau tidak sembarangan menuliskan Mustafa, tapi memang berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada semacam semacam isyarat bahwa yang menjaga ini adalah bukan orang sembarangan, tetapi orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan makna ayat. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah yukhbiru ta'ala ibadahu ala sabil al-imtinan annahu ba'atha fihim rasulan 'aziman min jinsihim wa bilghatihim yashuqqu 'alayhi jiddan ma yashuqqu 'alayhim wa yu'dhihi ma yu'dhihim shadidul hirsi 'ala hidayatihim wa husulin naf'i lahum shadidis syafaqah war rahmah bil mu'minina khasatan minhum. Nah, silakan Bu. Makna ayat secara global, Allah Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya dengan jalan mengingatkan anugerah yang telah diberinya, bahwa dirinya telah mengutus kepada mereka seorang Rasul yang agung dari kalangan mereka sendiri dan berbicara dengan bahasa mereka. Rasul itu sangat berat dengan apa-apa yang memberatkan mereka, merasa menderita dengan penderitaan mereka, sangat bersemangat untuk memberi hidayah dan manfaat kepada mereka, sangat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dari kalangan mereka. Baik. Di dalam surah At-Taubah ayat 128, maka Allah Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya dengan jalan mengingatkan anugerah yang telah diberikannya, bahwa dirinya telah mengutus kepada mereka seorang Rasul yang agung dari kalangan mereka sendiri dan berbicara dengan bahasa mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya Rasulullah SAW adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi mana pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat? Dari sisi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan mereka sendiri. Yaitu kalangan mereka sendiri maksudnya bisa jadi itu dari manusia, sama-sama manusia. Berarti kita lebih mudah berinteraksi dan lebih mudah mencontoh, memahami apa yang merupakan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dari kalangan mereka sendiri, maksudnya adalah dari Arab, sehingga orang-orang Arab yang waktu itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke tengah mereka, itu mereka menerima apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan bahasa mereka, ya, dengan kebiasaan mereka, dengan adat istiadat mereka,
Makanya di sini disebutkan oleh penulis berbicara dengan bahasa mereka. Nah, ini menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menjadi nikmat juga atas pengutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul itu sangat berat dengan apa-apa yang memberatkan mereka, yaitu yang memberatkan kaum muslimin, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sangat berat. Ya, sangat berat. Seperti dalam perihal syariat, maka beliau ketika ditanya tentang haji, beliau mengatakan ketika ditanya apakah haji ini setiap tahun, lau qultu na'am la wajabat. Kalau seandainya aku katakan iya, maka niscaya wajib setiap tahun. Tetapi diwajibkan hanya bagi siapa yang sanggup saja. Ini contoh dari Rasulullah SAW sangat berat dengan apa yang memberatkan kaum muslimin, orang-orang beriman. Kemudian juga contoh yang lain, Rasulullah SAW beliau tidak mengerjakan sholat tarawih setelah 3 atau setelah 4 malam berjamaah. Salah satu sebabnya adalah beliau khawatir memberatkan umatnya untuk sholat tarawih tersebut, karena nanti kalau seandainya dikerjakan terus selama sebulan, maka dikhawatirkan nanti menjadi wajib. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang laula an asyqa ala ummati, jikalau aku tidak memberatkan atas umatku, jikalau aku tidak memberatkan atas umatku. Banyak hadis-hadis yang seperti itu. Ini semua menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat berat dengan apa yang memberatkan orang-orang beriman, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW merasa menderita dengan penderitaan mereka, seperti yang terjadi pada waktu awal-awal dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Selama 13 tahun beliau mendapati penderitaan para sahabatnya, dan beliau merasa menderita dengan penderitaan para sahabatnya, orang-orang pertama-tama yang beriman. Bilal disiksa, Khabbab bin Al-Arad disiksa, kemudian Ammar disiksa, Yasir disiksa, ibunya Ammar disiksa radhiyallahu anhu. Beliau merasa berat dengan hal itu. Makanya beliau memerintahkan untuk berhijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Kemudian setelah itu berhijrah ke kota Madinah. Ini semuanya untuk menunjukkan bahwa beliau merasa menderita dengan penderitaan orang-orang beriman. Sangat semangat untuk memberi hidayah dan manfaat kepada mereka. Hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya dipenuhi dengan hal ini, yaitu sangat semangat memberi hidayah kepada umatnya, baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit. Maka beliau senantiasa sangat semangat agar umatnya mendapat petunjuk. Di antaranya beliau pernah menjenguk pembantu beliau yang beragama Yahudi. Kemudian beliau nasihati, dakwahi agar masuk dalam agama Islam. Ya, ini menunjukkan bagaimana beliau sangat semangat agar orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk yang paling utama adalah petunjuk tauhid. Petunjuk yang paling utama adalah petunjuk tauhid. Maka akhirnya pemuda tersebut masuk dalam agama Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sangat semangat untuk
memberikan petunjuk kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian juga dan memberikan manfaat. Contoh petunjuk lain lagi yaitu diantaranya beliau mendoakan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar mendapatkan petunjuk. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Beliau juga sangat gigih untuk memberikan manfaat kebaikan, seperti beliau sering mendoakan para sahabatnya seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Itu semua menjadi ulama-ulama besar adalah sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sangat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang yang beriman dari kalangan mereka. Ini beliau lakukan baik di dunia ataupun di akhirat, ya, kelak. Bahwa Rasulullah SAW sangat pengasih dan penyayang terhadap umatnya. Di antaranya beliau di dunia, beliau senantiasa la yaruddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta-minta. Jika ada, beliau kasih. Ya, berapa kali pun orang tersebut minta. Nah, ini menunjukkan beliau sangat kasih sayang. Kasih sayang beliau juga terlihat saat di akhirat, yaitu ketika di atas sirat. Maka beliau berkata, ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Dan beliau lemah lembut. Lemah lembut di sini terlihat dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kejadian dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan Anas bin Malik untuk pergi ke sebuah keperluan. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingin bermain-main. Beliau mengatakan, enggak, aku enggak mau pergi. Kemudian Rasulullah SAW diam saja. Tetapi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingin pergi, cuma mengatakan seperti itu hanya sebatas karena beliau anak-anak ingin main. Akhirnya ketika pergi mendapati teman-temannya sedang main, Anas bin Malik pun ikut bermain. Kemudian karena lama belum datang, Rasulullah SAW mendatangi Anas bin Malik. Ternyata Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang bermain. Beliau pegang tengkuknya Anas bin Malik. Kemudian beliau berkata, hal dhahabta lima amartuka? Apakah engkau sudah pergi terhadap apa yang aku perintahkan untukmu? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika kedapatan seperti itu, beliau mengatakan, al-an, sekarang aku pergi wahai Rasulullah. Sekarang aku pergi wahai Rasul. Ini menunjukkan lemah lembutnya Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya, orang-orang beriman. Begitu juga beliau pernah seorang sahabat Rasulullah SAW menarik surban beliau, sehingga surban tersebut yang kainnya agak tebal dan kasar membekas pada leher Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hanya tersenyum, ya, tidak marah, tidak mengumpat-ngumpat, menunjukkan lemah lembutnya Rasulullah SAW. Dan beliau mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau itu keras, kasar maksudnya, dan hatimu keras, maka mereka akan akan menjauh darimu, ya. Nah, ini diamalkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian kita baca hubungan dalil dengan bab. Munasabatul ayati lil bab anna hadhihi al-awsaf
al-madhkurata fiha fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqtadi annahu anzara ummatahu wa hadzarahum 'ani syirk alladhi huwa a'dhamu adh-dhunub li'anna hadha huwa al-maqsudul a'zam fi risalatihi. Nah, hubungan antara ayat dan bab, bahwasanya sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam ayat tersebut membawa konsekuensi bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pasti memperingatkan dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan yang merupakan dosa terbesar. Karena inilah yang merupakan tujuan terbesar dalam risalah yang diembannya. Baik. Karena Rasulullah SAW mempunyai sifat-sifat yang seperti ini, tadi kita sebutkan beberapa sifat beliau, yaitu azizun alaihi ma'anitum, merasa berat apa yang dirasa berat oleh kaumnya, harisun alaikum, kemudian sangat gigih menginginkan kebaikan untuk orang-orang beriman. Raufun rahim, penyayang dan juga lemah lembut. Dengan 4 sifat ini, maka sisi pendalilannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Kemudian merasa berat jika umatnya merasa berat, dan di sini maksudnya adalah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Merasa berat beliau kalau umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau penyayang dan lemah lembut. Penyayang sehingga beliau senantiasa menjaga umatnya dengan sifat kasih sayangnya agar tidak disiksa oleh Allah di neraka, yaitu karena tidak bertauhid. Berarti sisi pendalilannya di sini adalah sifat-sifat tersebut yang membuat beliau senantiasa melindungi umatnya agar tetap bertauhid. Beliau senantiasa menutup bagi umatnya semua jalan yang menghantarkan kepada kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Terutama lagi ketika dalam ayat tadi, harisun alaikum. Beliau sangat gigih agar kalian mendapatkan kebaikan atau petunjuk. Dan petunjuk yang paling utama adalah petunjuk tauhid, jauh dari kesyirikan. Nah, begitu cara memahami ayat ini dan hubungannya dengan bab. Ini kalau seandainya ada yang bertanya, apa hubungan ayat ini dengan bab? Apa hubungan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjagaan terhadap tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan? Maka hubungannya adalah sifat-sifat tersebutlah yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat gigih untuk menjaga umatnya dari kesyirikan dan selalu menjaga umatnya dari dalam tauhid. Selalu menjaga umatnya dalam tauhid. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita membaca faedah ayat. Ma yustafadu minal ayah. Awalan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ummatahu minasy-syirk وبعدها منه وسد كل طريق يفضي بها إليه. Nah, faedah ayat yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan serta menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan menjauhkan umatnya dari kesyirikan. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau sangat gigih menjaga umatnya agar bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Di antara contohnya adalah beliau menyebutkan tentang dosa besar
Kata beliau, akbarul kabair, dosa besar adalah asyirku billah, yaitu mensyirikkan Allah. Ini contoh beliau memperingatkan umatnya untuk menjauhi kesyirikan. Dan siapa yang menjauhi kesyirikan, maka berarti konsekuensinya dia mentauhidkan Allah. Thaniyan, at-tanbihu ala ni'matillah ala ibadihi bi irsali hadzal rasulil karim ilaihim wa qawnuhu minhum. Naam. Kedua, mengingatkan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya berupa diutusnya Rasul yang mulia ini kepada mereka dan keadaan Rasul tersebut yang berasal dari kalangan sendiri. Nah, ini yang harus kita syukuri. Salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri adalah Allah mengutus kepada kita Rasulullah SAW yang mulia ini dengan ajarannya yang sempurna ini. Nikmat Allah yang harus kita syukuri, dan cara mensyukurinya adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkan syariatnya, ya, dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Di antara larangan yang terbesar adalah kesyirikan. Nah, kemudian yang ketiga, madhu nasabir Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa min samimil arabi wa asyrafihim baitan wa nasaban. Nah. Tiga, pujian terhadap nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berasal dari bangsa Arab yang murni, dari kalangan Arab yang paling mulia, keluarga dan nasabnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada hadis riwayat Muslim yang saya sebutkan tadi. Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah mengutus Kinanah dari keturunan Ismail dan mengutus Quraisy dari Kinanah dan mengutus Quraisy dari Bani Hashim dan mengutusku dari Bani Hashim. Jadi beliau benar-benar keturunannya itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi perhatian bagi kaum muslimin agar menjaga kesucian kemaluan keluarga perempuan kita. Hati-hati, ya, jaga anak-anak perempuan. Jaga jangan sampai mereka terenggut kesuciannya sebelum mereka mendapatkan pernikahan yang sah. Kalaupun sudah mendapatkan pernikahan yang sah, la qaddarallah, semoga Allah tidak bertakdir kemudian mereka cerai, maka juga jangan bermudah-mudah untuk menerima pernikahan kembali atau dinikahi kembali, ya, sehingga bermudah-mudah dalam urusan kemaluan yang menyebabkan keturunannya nanti tercampur baur. Dan ini banyak terjadi di tengah kaum muslimat. Ya, saking banyak terjadinya di tengah kaum muslimat, orang-orang sudah tidak berpikir lagi akan hal ini. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya nasihatkan ini, ya, apabila saudari perawankah, jandakah, maka jangan sampai sembarangan dan ceroboh dalam urusan kemaluan. Ya, saya beri contoh, seorang perempuan dilamar oleh seorang lelaki, kemudian ditelantarkan oleh lelaki tersebut, baik dia perawan ataupun janda. Ditelantarkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kenapa ditelantarkan? Karena laki-laki ini mungkin berpoligami. Akhirnya dia ketahuan istri pertamanya, kemudian setelah itu dia tidak lagi menghubungi istri yang kedua yang tadi ditelantarkan. Akhirnya istri yang kedua terlunta-lunta, digantung, ya, tidak diceraikan tetapi tidak dinafkahi, ya, dinikahi tapi tidak dinafkahi. Dan dalam keadaan seperti ini dia tetap suami dari laki-laki yang zalim tadi selama tidak ada kata cerai, selama tidak ada kata cerai yang resmi, baik itu secara catatan sipil ataupun
nikah di bawah tangan atau yang disebut dengan nikah siri. Saya sering sekali menyinggung tentang nikah siri ini. Secara agama dia boleh, tetapi kekuatan hukum di negara ini sangat lemah nantinya. Dan perempuan banyak terdolimi dalam hal ini. Ya. Kita berpikirnya sebagai laki-laki, kita berpikirnya bagaimana nanti kalau seandainya anak-anak perempuan kita, na'udzubillah, seperti itu. Maka saya sebagai laki-laki kasihan mendapati perempuan-perempuan yang terzalimi. Akhirnya kemaluannya terkatung-katung, kesuciannya bingung. Apalagi nanti ada lelaki lain yang saleh yang ingin melamar si perempuan yang tergantung ini. Maka bingung dan semisal. Nah, tapi kejadian itu sudah berlanjut lama. 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, baru nyadar. Nah, berarti selama ini kemana si perempuan ini? Nah, saya sering mengatakan hati-hati para perempuan, jangan mau dizalimi. Jangan mau dizalimi oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Jika laki-laki menikahimu, maka dia wajib untuk memberikan nafkahnya, lahir dan batin, kepadamu. Jangan mau dinafkahi. Kalau sudah ada gelagat-gelagat yang mencurigakan, segera diselesaikan. Jangan sampai berlalu berlalu 1 tahun. Ya, 4 bulan saja tidak boleh. Apalagi sampai 1 tahun, apalagi sampai 5 tahun, apalagi sampai 10 tahun. Nah, ini hati-hati. Yang keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin. Nah, 4. Menjelaskan kasih sayang dan kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang beriman. Nah, sudah kita jelaskan tadi akan poin yang keempat ini, bagaimana kasih sayang dan juga kelembutan Rasulullah SAW terhadap orang yang beriman, dan ini banyak sekali. Dan buku yang kontemporer di zaman sekarang yang sangat menarik, bisa dibacakan terhadap anak-anak, dibacakan terhadap diri sendiri juga, bahasanya mudah, ya, ceritanya menarik-menarik, hadis-hadisnya sahih-sahih, yaitu sebuah buku yang berjudul Kaifa Amalahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seni interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang. Ini sudah diterjemahkan. Ya. Banyak para ustadz yang membaca kitab ini. Saya juga baca kitab ini pada Senin malam online. Ya, kemudian juga di Banjarmasin ada Ustadz Khairullah membaca kitab ini. Kemudian di tempat-tempat lain juga banyak yang baca kitab ini. Nah, kemudian yang kelima, fiha dalilun ala ghilzatihi wa shiddatihi ala al-kuffari wal munafiqin. Nah, 5. Dalam ayat ini juga terdapat dalil tentang sikap keras dan ketegasan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang kafir dan munafik. Nah, ini ketegasan dalam hal menegakkan syariat Islam. Tetapi kalau seandainya dalam hal perihal kemanusiawian, perihal bermuamalah, maka beliau sangat santun kepada tetangga yang kafir, ya, kepada munafik, bahkan orang munafik beliau salati. Abdullah bin Ubay bin Salul beliau salati, ya, ketika meninggalnya. Ya, jadi kalau seandainya yang dimaksud adalah yaitu ketegasan dalam menegakkan agama. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang lanjut, yaitu dalil yang kedua dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Bersalawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada.
Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan dan para perawinya thiqah. Di sini disebutkan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan adalah jangan sampai tidak disolati. Dan sholat yang dimaksud adalah sholat wajib bagi perempuan dan sholat-sholat sunnah bagi laki-laki. Dan juga jangan sampai tidak berdoa di dalam rumah, tidak membaca Al-Quran di dalam rumah. Maka keadaannya nanti seperti kuburan. Ini menunjukkan bahwa di kuburan tugas kita hanya berziarah, bukan beribadah. Beribadah baca Quran, berzikir, ya itu tugasnya di rumah ataupun di masjid. Dan jangan jadikanlah kuburanku sebagai tempat perayaan. Tempat perayaan maksudnya adalah tempat yang diulang kedatangannya, baik itu dalam waktu tertentu atau tempat tertentu. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang kuburan beliau menjadi tempat berkumpul yang diulang-ulang pada waktu-waktu tertentu untuk sholat di dalamnya ataupun untuk berdoa di dalamnya. Kalau kuburan beliau saja sallallahu alaihi wasallam tidak boleh seperti itu, apalagi kuburan orang-orang selain beliau. Dan ini saya katakan ajaran yang jelas, hadisnya sahih dan banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ya, sesungguhnya salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Yang menyampaikan adalah yaitu para malaikat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sudah berbeda kehidupannya. Beliau kehidupannya di kehidupan alam barzakh tidak sama dengan kehidupan manusia di dunia. Nah, kita baca makna hadis secara global. Naha sallallahu alaihi wasallam an ta'tilil buyuti min salatin nafilah wa du'a'i wa qira'atil Qur'an fatakuna bimanzilatil qubur li'anna an-nahya 'anil salati 'inda al-qubur qad taqarra 'indahum fanahahum an yaj'alu buyutahum kadhalik wa naha an tikrari ziyaratil qabrihi wal ijtima'i 'indahu 'ala wajhin mu'tadin لأجل الدعاء والتقرب لأن ذلك وسيلة إلى الشرك وأمر بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء فلا حاجة إلى انتياب قبره. Nah, makna hadis secara global, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari ditelantarkannya rumah dari pelaksanaan sholat nafilah, doa dan bacaan Al-Quran padanya, sehingga keadaannya seperti kuburan. Karena larangan melakukan sholat di kuburan telah tetap pada diri mereka, sehingga mereka pun dilarang untuk menjadikan rumah-rumah mereka seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang dari berulang-ulangnya melakukan ziarah terhadap kubur beliau dan berkumpul padanya secara rutin dalam rangka berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena hal itu merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mencukupkan diri dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau dimanapun mereka berada. Karena sholawat dan salam mereka akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik yang diucapkan dari tempat yang jauh maupun dari tempat yang dekat, sehingga tidak perlu datang mendekat kepada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan salawat dan salam. Baik. Di dalam hadis ini ada 3 larangan Rasulullah SAW. 3 perkara, 2 larangan, 1 perintah. Yaitu yang pertama, jangan sampai menjadikan rumah seperti kuburan, tidak disolati, tidak berdoa di dalamnya, tidak baca Quran, tidak berzikir di dalamnya. Karena para sahabat sudah paham bahwa itu perbuatan tidak dilakukan di sisi kuburan.
Makanya beliau bersabda seperti itu. Kemudian beliau juga melarang, ini yang kedua, melarang untuk berkumpul secara rutin pada waktu tertentu di sisi kuburan beliau. Kenapa? Karena agar menjauhkan diri dari kesyirikan. Ya. Karena kalau seandainya sering-sering diulang dan itu kejadian dan sudah terbukti, susah, ini de facto, susah untuk dibantah. Ya, fakta sudah. Siapa yang terlalu berlebihan mengunjungi sebuah kuburan, maka akhirnya kuburan tersebut akan diibadahi. Ya, akan diibadahi dengan berbagai macam ibadah. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah perintah, dan perintah ini adalah sebagai solusi jika kaum muslimin rindu kepada Rasulullah SAW, maka hendaknya mereka bersolawat. Cukup, tidak perlu untuk terus-menerus mendatangi kuburan Rasulullah SAW pada waktu tertentu. Kalau seandainya ingin berziarah tidak mengapa kepada kuburan Rasulullah SAW. Ya, tetapi yang terlarang adalah mengkhususkan penziarahan tersebut pada waktu tertentu dan pada kesempatan tertentu. Nah ini karena dikhawatirkan nanti akan mengagungkan, dan disitulah letak sisi pendalilannya, bahwasanya sisi pendalilannya adalah jangan sampai menjadikan kuburan sebagai tempat yang diagung-agungkan, karena itu bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Dan itulah maksud dari bab, yaitu menutup semua jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan dan menjaga tauhid. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya hubungan antara hadis dengan bab. Munasabatul hadits lil bab anna fihi hasman limadati syirk wa saddan lit-turuqi al-musilati ilaih, haitsu afada anna al-qubur la yusalla indaha wa naha 'anil ijtima'i inda qabrihi wa i'tiyadil maji'i ilaih li'anna dzalika mimma yuwassilu ila syirk. Nah, hubungan antara hadits dan bab. Hadits ini memutuskan materi kesyirikan dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepadanya. Bahwa hadits ini melarang untuk sholat di sisi kuburan dan melarang untuk berkumpul di kuburan serta mendatangi kuburan secara rutin, karena hal tersebut merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Dari sisi pendalilannya itu tadi, tidak merutinkan kedatangan kepada kuburan Rasulullah SAW, karena itu sebagai penjagaan dari kesyirikan, bukan melarang ziarah. Yang terlarang adalah merutinkan pada waktu tertentu, pada ada kesempatan tertentu, karena hal tersebut, dan itu sudah terbukti, saya katakan, kuburan-kuburan yang didatangi pada waktu tertentu, pada keadaan tertentu, maka bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Entah itu nanti orang-orang berdoa minta kepada orang yang sudah dikubur, atau merasa berdoa di kuburan tersebut lebih mustajab doanya dibandingkan di masjid dan seterusnya. Wallahu a'lam. Faedah hadis, ma yustafadu minal hadis saddu turuqi al-mufdiyati ila syirk minas salati 'inda al-qubur wal ghuluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam bi an yaj'ala mahalla ijtima'in wa irtiyadin tarattaba lahu ziyaratun makhsusah. Nah, faedah hadis yang pertama, menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, berupa pelaksanaan sholat di sisi kuburan, bersikap hulu terhadap kuburan, dan menjadikan kuburan sebagai tempat untuk berkumpul dan bersantai secara rutin,
padanya terdapat ziarah-ziarah khusus. Iya. Nah, ini seperti yang sudah kita bilang tadi, hadisnya sahih, ya, kemudian maknanya jelas, tidak perlu penjelasan begitu luas, tapi banyak sekali yang melanggar terhadap hadis ini. Kalau seandainya kuburan Rasulullah SAW saja tidak diperbolehkan, diberlakukan seperti itu, apalagi kuburan manusia-manusia yang kedudukannya jauh di bawah Rasulullah SAW. Maka lebih tidak diperbolehkan lagi. Ya, di saat sebagian orang dari kaum muslimin melakukan ziarah-ziarah kuburan-kuburan kepada kuburan-kuburan tertentu di waktu-waktu tertentu seperti hari Asyura, bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, atau bulan-bulan yang dikhususkan. Yang tidak ada pengkhususan tersebut, tidak ada sama sekali dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Bahkan ada beberapa travel yang memang dibuat hanya untuk itu. Ini tentunya sangat tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masyru'iyatus salati wassalami alaihi fi jami'an ahail ard. Nah. Dua, menunjukkan disyariatkannya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada semua tempat di atas muka bumi. Ya, bersolawat ini adalah amalan yang agung dan indah dan menunjukkan cinta seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawatlah. Dan salah satu keadaan paling banyak kita mengucapkan solawat di majelis ilmu. Karena kita sering membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering mendapati ayat Al-Quran penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kita bersolawat dan dimanapun kita bersolawat ya, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalithan, annahu la maziyata lil qurbi min qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Tiga, menjelaskan tidak adanya keistimewaan bagi orang yang jaraknya berdekatan dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama adalah dekat dengan Masjid Nabawi, bukan dengan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama beribadah di Masjid Nabawi ataupun di Raudhah, karena itu yang ada keistimewaannya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Yang artinya antara rumahku dengan mimbarku terdapat kebun dari kebun-kebun surga. Para ulama mengatakan bahwa di situ terdapat dalil diperbolehkan mengkhususkan ibadah pada raudhah, baik itu sholat, doa, baca Quran, berzikir, tetapi tentunya mengingat juga kaum muslimin yang di belakangnya yang ingin mendapatkan giliran. Nah, ini lebih utama dibandingkan ke samping kuburannya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti kita menghina kuburan atau merendahkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita menyatakan bahwa itu ada keistimewaan beribadah di situ, ya. Ini menunjuk memerlukan dalil. Keempat, al-man'u minas safar li ziyadati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Empat, menunjukkan larangan untuk bepergian jauh dengan maksud menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Ini yang keempat ini di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terjadi perdebatan yang sengit. Bolehkah orang dari Indonesia niatannya ke kota Madinah ingin berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan tidak boleh karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tempat yang tidak diperbolehkan. Saya ulangi, gimana hadisnya? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Yang artinya tidak boleh bersusah payah bersafar kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Di situ Rasulullah SAW jelas menyebutkan tidak boleh bersusah payah dalam rangka ibadah, bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Nah, kemudian berdasarkan itu terlaranglah bersafar dalam rangka ibadah menziarahi kuburan-kuburan. Ya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dan sengit perbedaan pendapatnya. Wallahu alam, kita ketika ke Masjid Nabawi yang kita niatkan adalah ke Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu baru berziarah kuburan-kuburan. Dan di kota Madinah ada 3 kuburan yang kita ziarahi dan 2 masjid. Kuburan yang pertama Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya. Kuburan yang kedua kuburan Baqi' al-Gharqad. Kuburan yang ketiga kuburan Uhud. Kemudian masjid yang pertama Masjid Nabawi dan masjid yang kedua adalah Masjid Quba. Itulah yang diziarahi, yang disyariatkan di dalam agama Islam. Nah, kemudian yang kelima himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sisi tauhid. Nah, dari situ jelas bahwa beliau sangat menjaga agar tidak terjadi kesyirikan karena beliau melarang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat rutin didatangi pada waktu tertentu dan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Nah, kemudian kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Wa an Ali bin al-Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum quburan fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsuma kuntum rawahu fil mukhtarah. Nah, dari Ali bin Al-Husain, beliau menuturkan bahwa beliau melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu masuk ke dalamnya sembari berdoa. Maka beliau pun melarang orang itu seraya berkata, maukah engkau kuberitahukan sebuah hadits yang kudengar dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah bersabda, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawat dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Diriwayatkan dalam Al-Mukhtarah. Dari Ali bin Al-Husain. Ali bin Husain ini adalah cicit Rasulullah SAW. Cicit Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain adalah cucu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau bercerita ada seorang lelaki yang datang ke salah satu celah. Celah itu maksudnya adalah tempat kosong yang bisa dimasuki pada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sekarang tidak bisa lagi. Karena kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada kalau kita datang kemudian anggap ini di hadapan saya kiblat ya. Di sini adalah kepala Nabi Muhammad SAW. Di sini kaki Nabi Muhammad SAW. Kemudian di lutut Nabi Muhammad SAW di belakangnya kepala Abu Bakar. Kemudian di lutut Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kuburan itu
diberikan penutup segitiga. Lalu setelah itu diberi penutup lagi dengan cairan timah bulat, sehingga orang tidak benar-benar bisa menghadap ke kuburan beliau secara langsung karena sudah dipagar sedemikian rupa, tidak juga bisa mengambil ataupun masuk ke dalamnya, tidak bisa. Dan ini pengabulan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pengabulan doa Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengabulan doa Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Dikabulkan oleh Allah. Artinya kuburan Rasulullah SAW tidak bisa dipegang, tidak bisa diusap, tidak bisa dilihat. Karena kalau seandainya terlihat, maka akan diagungkan dan menjadi penyebab kesyirikan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, maka orang tersebut masuk ke situ dan berdoa di situ. Lalu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau melarang dan beliau berkata, maukah kuberitahukan sebuah hadis yang kudengar dari ayahku yaitu Husain, dari kakekku yaitu Ali, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, yaitu tempat yang rutin didatangi pada waktu tertentu, pada kedudukan, pada kesempatan tertentu. Nah, ini terlarang. Dan janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan kalian sebagai rumah. Berselawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berselawat kepada sesungguhnya salawat dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah adalah kitab hadis yang merupakan kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali, dan hadis-hadisnya berasal dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kemudian hubungan bab munasabatul hadits lil bab anna fihi an-nahya an qasdi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli ad-du'a indahu fa ghayruhu min al-qubur min babi aula lianna dhalika naw'un min ittikhadhihi 'idan wa huwa wasilatun ila asy-syirk. Nah, hubungan antara hadits dan bab. Pada hadits ini terdapat larangan dari menyengaja datang ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa di sisinya, dan terlebih lagi kuburan yang lainnya, karena hal ini merupakan bentuk menjadikan kuburan sebagai id atau tempat yang selalu didatangi secara berkala dan merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Ini sudah jelas hubungannya seperti itu ya, hubungan bab semestinya sudah kita pahami bahwa dilarang untuk datang menyengaja menjadikan kuburan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat ibadah pada keadaan tertentu dan pada waktu tertentu. Ya, itu yang disebut menjadikan kuburan beliau sebagai tempat aid, tempat perayaan. Aid itu artinya dari kata mengulang ya, diulang terus menerus, ada ya'udu ya, maka tidak diperbolehkan. Nah, apalagi kuburan-kuburan selain beliau. Dan seperti yang sudah saya ungkap tadi, de facto kuburan mana saja yang diagungkan, didatangi secara berkala pada waktu dan keadaan khusus, maka akhirnya kuburan tersebut diagungkan. Akhirnya orang yang dikubur di dalam kuburan tersebut diibadahi. Ada kelambu kuburan yang dianggap keramat diperebutkan, sampai di beberapa daerah yang berbagi kelambu tersebut karena kelambu kuburan tersebut dianggap berkah, mendatangkan rezeki, maka akhirnya berebut sampai mati. Orang yang berebutnya itu sampai mati. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, itu saya katakan sekali lagi,
de facto, fakta yang sulit untuk didustakan. Ya, karena itu sejarah tidak mungkin sejarah berdusta. Yang terlihat di tengah kaum muslimin sekarang seperti itu. Ada kitab yang menarik dalam bahasa Arab judulnya Dum'atun ala Tauhid atau Dam'atun ala Tauhid, tangisan atas tauhid. Di dalam kitab itu menjelaskan bagaimana kuburan-kuburan yang begitu banyak diagungkan berlebihan, lebih daripada masjid, sehingga orang-orang akhirnya berbuat kesyirikan di tengah kuburan tersebut atau di sisi kuburan tersebut. Sekali lagi saya katakan itu fakta, susah untuk ditolak, dibantah fakta tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil sikap agar dijauhkan dari kesyirikan dan menjaga tauhid. Nah, faidatu ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini, yaitu an-nahyu an du'ai anid du'ai inda qabri Nabi SAW himayatan himayatan li tauhid. Nah, pada hadis yang pertama, terlarangnya berdoa di samping kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penjagaan terhadap sisi-sisi tauhid. Iya. Jika berdoa tersebut adalah mengucapkan salam, kita kan kalau ingin, laki-laki terutama ya, kalau ke Masjid Nabawi, kita kan ke Masjid Nabawi, kemudian kita masuk babus salam. Jika kita ingin untuk menziarahi kubur Rasulullah SAW, maka kita ucapkan salam. Alhamdulillah. Kita ucapkan salam ya ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama mengatakan boleh berdoa kepada Allah untuk mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan bersolawat, kemudian mengucapkan jazakumullahu khairan, boleh. Tetapi berdoa, minta kepada Allah sesuatu di sisi kuburan Rasulullah SAW, ini yang dibicarakan dalam faedah yang pertama ini. Ya, apalagi berdoanya kalau orang berziarah kubur dari babus salam, kemudian dia menghadap ke kuburan, otomatis membelakangi kiblat. Maka sering sekali terjadi fitnah terhadap kerajaan Arab Saudi bahwa dilarang untuk berziarah kubur dan berdoa. Maka jawabannya adalah bukan terlarang, tetapi mengarahkan kaum muslimin kalau ingin berdoa, maka berdoalah ke arah kiblat, yaitu membelakangi kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan berdoanya kepada Allah, bukan berdoanya menghadap ke kuburan. 2. Masyru'iyatu ingkaril munkar wa ta'limil jahil. Nah. 2. Disyariatkannya mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil. Ya, mungkin, nah ini patut diperhatikan. Yang melakukan itu mungkin tidak tahu. Ini yang membuat kita lebih sabar dalam menghadapi realita yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, tidak senantiasa selalu dengan bengis, dengan kasar. Mungkin dia tidak tahu, maka kita perlu memberitahu. Mungkin belum belajar hadis-hadisnya, ya, maka perlu dibelajari dan seterusnya. 3. Al-man'u minas safar li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam himayatan min tauhid. Nah. 3. Terlarangnya melakukan safar atau perjalanan untuk menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Masalah ini sudah saya jelaskan tadi tentang terjadi khilaf yang hebat di antara para ulama dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih kuat sebagaimana sudah kita sebutkan, berziarah ke kota Madinah yang dituju niatannya adalah berziarah ke Masjid Nabawi. Lalu setelah itu sholat sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu berziarah ke kuburan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang keempat, annal gharad asy-syar'iyya min ziyarati qabri sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaihi faqat wa dzalika yablughu minal qaribi wal ba'id. Bahwa sesungguhnya tujuan syar'i dari berziarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya untuk mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dilakukan dari tempat yang dekat maupun dari tempat yang sangat jauh dari kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini memberikan amalan kepada kaum muslimin. Jika Anda tidak dapat menziarahi kubur Rasulullah SAW, tidak dapat mengunjungi kota Madinah karena mungkin belum ada harta yang menyampaikan kita ke kota Madinah, maka pada saat itu kita bersolawat atas Rasulullah SAW. Maka solawat kita akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Dan sampainya salawat kita kepada Rasulullah SAW tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bisa dimintai sebagaimana beliau masih hidup di dunia, karena beliau sudah berpindah dari dunia ke alam barzakh dengan kehidupan yang lebih baik, dengan kehidupan yang paling baik yang dimiliki, dan lebih baik daripada orang-orang yang mati syahid sekalipun. Nah, demikian. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, ada waktu kita 10 menit untuk pertanyaan. Nah. Syukur Ustaz. Alhamdulillah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa diajukan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bisa mengirim chat di ruang Zoom kami. Utamakan yang sesuai dengan materi. Apa dulu teman-teman? Silakan Ibu Bunda Warti. Salah ya. Kalau tidak ada, Ana bacakan pertanyaan ya Ustadz. Tafadhali. Bismillah Ustadz, bagaimana seharusnya istri bersikap dalam masalah jika perkawinan baru berjalan 2,5 tahun, suami berselingkuh dengan 2 orang wanita bergantian berzina dengan alasan karena kurang perhatian. Karena istri seorang perawat yang sangat sibuk karena di rumah sakit pemerintah akibat COVID, dan suami merasakan kesepian. Suami langsung mentalak istri ketika ketahuan, tapi istri masih berat. Bagaimana Ustaz? Istri masih berat itu urusan istri, nggak ada urusan dengan suami. Pak, perhatikan baik-baik. Saya terlalu semangat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Perhatikan wahai saudari-saudariku muslimah. Semoga saudari-saudari muslimah dijaga oleh Allah, diberikan keberkahan dunia akhirat, mendapatkan suami yang baik, yang saleh, yang amanah, dan seterusnya. Maka masalah istri merasa berat ketika ditalak oleh suami itu urusan istri, dan talak tetap berlaku. Kalian wahai para perempuan muslimah harus paham, talak itu di tangan suami. Kalau suami mau menceraikan tanpa ada sebab, itu hak suami. Nih, ada seorang suami baiknya luar biasa, solehnya luar biasa. Kemudian dia merasa, saya ceraikan deh. Itu hak suami. Itu hak suami. Ya, baiknya kepada istrinya luar biasa, solehnya kepada istrinya luar biasa, sayangnya kepada istrinya luar biasa. Lalu dia ingin menceraikan istri. Itu hak suami. Nggak ada urusan dengan hak istri. Itu hak suami. Ya.
Masalah dia zalim tidak zalim itu urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara hukum pernikahan itu hak suami, ya. Lalu kalau suami sudah menceraikan, istri ingin menggugat, yang digugat apanya? Kezalimannya. Tetap saja jatuh talaknya sudah, karena sang suami sudah menjatuhkan talak. Dan kalau dilihat dari permasalahan yang ada, ya berarti ada dua belah pihak yang keliru. Yang pertama, seorang perempuan tidak melayani suaminya. Yang kedua, suaminya juga tidak takut kepada Allah, akhirnya berzina. Makanya saya nasihatkan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jadilah ibu rumah tangga 100%. Tidak perlu bekerja. Yang bekerja sekarang, lihat perkataan saya, jangan sampai dibelok-belokkan. Yang bekerja sedangkan suaminya menafkahi dengan baik, dia mendapatkan nafkah lahir batin dengan baik, maka saya nasihatkan perempuan berhenti bekerja. Layani suamimu sebaik-baiknya, di situ surgamu. Kamu tidak wajib untuk bekerja, tidak wajib untuk menafkahi keluarga. Berhenti bekerja. Dan satu lagi, di situ terdapat keberkahan untuk keluarga. Suami akan diberkahi rezekinya, istri akan diberkahi kelakuannya terhadap karena begitulah yang diajarkan dalam agama Islam. Ya. Meskipun seorang perempuan tidak terlarang untuk bekerja, tetapi saat terjadi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, maka akhirnya keluarganya tidak berkah. Merawat orang lain, kemudian suami sendiri tidak dirawat. Saya pernah ditanya oleh seorang perempuan, Ustadz, apa hukumnya suka kepada laki-laki lain, sedangkan saya adalah seorang istri dari suami yang sah. Kemudian ternyata laki-laki lain tersebut membuat saya sedih. Dia menikah dengan wanita lain. Bolehkah saya mendoakan laki-laki lain tersebut agar dia mendapatkan kebahagiaan dengan istrinya? Saya jawab, lebih baik doakan suamimu dibandingkan doakan laki-laki lain. La haula wala quwata illa billah. Begitulah syaitan mengganggu hati manusia. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan kepada kita sering-sering berdoa. Hafalkan doa ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyati wa fujaati nikmati wa jami'i sakhati. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya afiat yang Engkau berikan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keluarga yang harmonis, berubah. Kemudian datangnya tiba-tiba kemurkaannya dan seluruh amarah. Sering hafal doa itu. Kita tidak tahu kapan ujian itu datang. Dan saat ujian itu datang, apakah kita dalam keadaan iman yang kokoh atau tidak? Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya barakallahu fiik. Apa kiat mendakwakan nasihat keluarga kerabat agar mudah diterima? Bagaimana berdakwah dengan lembut dan santun seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga manusia menjadi lari bahkan menolak atau tidak bisa terima Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Maka kalau ingin seperti Rasulullah SAW tidak bisa. Kita hanya bisa mencontoh sebagian dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya mencontoh sebagian. Adapun seperti Rasul SAW tidak bisa. Dan patut beberapa poin yang harus kita ingat bahwa berdakwah pasti ada yang menerima, pasti ada yang menolak. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, apa kurangnya? Niatnya tulus, ikhlas, bahasanya bagus, akhlaknya bagus,
penampilan bagus, enak dipandang mata gitu ya. Itu saja banyak yang menolak. Ya, dari orang-orang kafir Quraisy. Sebelum akhirnya penaklukan kota Mekah, akhirnya orang-orang berbondong masuk Islam. Di awal-awal kan ditolak. Beliau juga sifatnya luar biasa, amanah, kemudian sedih, kemudian pintar, kemudian juga menyampaikan luar biasa. Apa kurangnya Rasulullah SAW? Ditolak oleh Abu Jahal, bukan oleh orang lain. Pamannya Abu Lahab menolak. Ya, Abu Jahal dan Abu Lahab menolak. Uqbah bin Abi Mu'ayyid, kemudian Umayyah bin Khalaf ditolak oleh mereka dakwahnya Rasulullah SAW. Bahkan ditolak oleh pamannya Abu Talib. Nah, tetapi kita berusaha agar kita berdakwah dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabir rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dakwahkanlah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah banyak tafsiran yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Dia mengatakan dia adalah dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dengan akhlak yang baik. Dan kalaupun mendebat, debatlah dengan yang baik. Dan saya mendapatkan pengalaman dari Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Waktu kita masih di Madinah, banyak yang mengkritik beliau dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Kemudian kita kan sebagai muridnya, ayo Syekh, bantah. Itu orang-orang nggak tahu apa-apa. Makanya saya sangat membenci sekali ada orang-orang bahkan sampai tahap kepada pendakwah di Indonesia merendahkan ulama-ulama. Ente masih orok, mereka sudah jadi ulama, subhanallah. Sudah ente besar baru menghina orang-orang yang ulama tersebut. Menghina dengan panggilan nama, bukan panggilan syekh. Tidak ada penghormatan sama sekali. Kalau seandainya seseorang berbeda pendapat dengan orang lain, itu wajar saja. Tetapi kalau sampai menghinakan orang, ini tidak boleh. Maka waktu itu Syekh mengatakan apa? Haula'i masakin. Nah, ini mungkin diambil pelajaran, mereka itu miskin. Maksud kata miskin di sini adalah mereka nggak tahu Ahmad. Sudahlah, biarkan saja. Kita jelaskan saja mereka. Maka mungkin hikmah yang kita bisa ambil dari jawaban ini adalah bahwa ketika kita mendapati orang-orang yang keluarga terutama sulit didakwahi, maka tanamkan dalam hati kita, mereka belum tahu. Maka akhirnya maka kita akan semangat untuk tetap mendakwahi dengan akhlak yang baik, perkataan yang baik. Ya. Itu satu. Yang kedua yang bisa kita amalkan juga adalah saat kita menyampaikan, maka apakah kita suka orang menyampaikan seperti yang kita sampaikan? Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Artinya, gauli manusia dengan sesuatu yang kamu juga suka manusia bergaul denganmu dengan seperti itu. Kalau kita tidak ingin, tidak suka untuk direndahkan, maka jangan merendahkan orang lain. Kalau kita tidak suka untuk dikatakan bodoh, maka jangan dikatakan bodoh kepada orang lain. Dan seterusnya seperti itu. Cukup kiranya saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, waktunya habis. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin langsung live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik atas